Ya, halo teman-teman, jumpa lagi. Saya ingin meneruskan part 2-nya tentang pembahasan line alay atau line alay versus line array. Ya, itu ya, teman-teman. Kalau tadi ya, teman-teman, yang di video sebelumnya saya membahas tentang boxnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang speakernya. Nah, ini ya, kalau box kan bisa dibikin atau bisa diproduksi oleh siapa saja. Teman-teman juga bisa bikin boxnya sendiri. Sekarang kita menuju ke speakernya. Saya merokok ya, teman-teman. Mohon maaf. Jadi itu ya, teman-teman. Jadi itu apa? Jadi itu kita sekarang akan membahas tentang speakernya. Teman-teman, eh ada beberapa kasus yang saya temui ya. Sekali lagi saya memberikan statement seperti ini karena sesuai dengan apa yang saya lihat di lapangan ya. Dan ini bukan asumsi dan ini bukan opini saja, tetapi ini fakta ya, fakta yang saya temukan di lapangan. Pernah ada teman saya yang datang ke bengkel saya itu mau nyoba merek mereknya itu diadu sama merek yang saya sedang pakai ya, teman-teman. Merek yang saya tidak akan bilang nama mereknya apa ya, takutnya ada yang tersinggung atau bahkan juga ada yang mungkin bisa melaporkan saya. Jadi saya tidak akan bilang, saya akan tidak informasikan apa merek dari speaker tersebut. Tapi beliau datang ke bengkel saya untuk menguji ya, dalam tanda kutip kekuatan ya atau ketahanan daripada speaker tersebut dan speaker yang saya sedang pakai ya. Dia datang dengan speaker merek tertentu dan harganya 1 jutaan ke atas. Sementara speaker yang saya punya di bengkel itu, yang kebetulan saya punya, itu harganya hanya sekitar 500-an ya, 500-an ribu. Itu kalau di online itu kalau nggak salah itu sekitar 400-an ribu ya. Sekitar 400-an ribu, mungkin belum dengan ongkirnya. Dan voice coil untuk ini transducernya 12 inch. 12 inchnya itu coilnya 3. Sementara transducer saya atau speaker saya itu dengan merek tertentu voice coilnya hanya 2 inch ya, hanya 2 inch. Dia 3 inch. Dan respon speakernya itu kalau tidak salah itu sekitar bisa sampai di 50 Hz ya, bawahnya bisa sampai 50 Hz. Saya sudah tidak lihat atasnya. Kalau atasnya kan itu tidak terlalu semua speaker itu kalau atasnya aman lah. Nah, yang kenapa saya lebih memperhatikan respon bawahnya, karena respon bawahnya itu yang akan menentukan ketebalan dari vokal yang akan dihasilkan dari speaker tersebut ya. Sementara speaker saya itu dia hanya bisa dari 80 90 ya, 80 sekian lah ya, hampir 90. Nah, berarti yang kalau kita lihat dari spesifikasinya, speaker yang dibawa oleh teman saya itu dia bisa dipergunakan untuk low ya, untuk low atau untuk bisa menebalkan vokal ya. Nah, setelah diadu, nah ini diadunya itu kita menggunakan box low
low untuk 12 inch, yang kebetulan waktu itu saya memakai box Paraflex ya, Paraflex yang alt config itu yang tuh apa, yang tipe A, ada yang tipe O tapi ini yang tipe A. Nah setelah diadu, nah pertama dibunyikan dulu, jadi ada cuman satu box dengan volume yang sama, dengan setting gain yang sama, dengan crossover yang sama. Taruhlah saya taruh saya buka speaker saya dulu, terus dimasukin speakernya, pas dikeber, nggak sampai 5 menit langsung diam, speakernya itu langsung diam. Nggak sampai 5 menit sih, sekitar 2 menitan, 2 menit lah, sekitar 2 menit, hampir 2 menit ya, digeber itu langsung diam. Wah, kenapa? Saya pikir mungkin manajemennya yang mati, atau powernya yang mati, atau short atau gimana. Tetapi setelah dicek, wah tidak apa-apa. Nah, setelah dibuka itu kertasnya itu sudah diam, dalam arti dia sudah tidak bisa gerak kemana-mana, atau dalam artian ya udah putus, itu udah kebakar koilnya. Wah, teman saya itu bilang, aduh speakernya ini 1 jutaan lebih loh. Nah, oke, sekarang kita buktikan dengan volume yang sama, dengan gain yang sama, dengan settingan yang sama, dengan volume pada power amplifier yang sama. Saya tidak otak-atik. Nah, kita bunyikan. Saya geber itu lebih dari 20 menit dan tidak terjadi apa-apa. Bahkan di akhir itu saya paksa untuk menaikkan fadernya sampai betak. Jadi beletak. Jadi sampai dia beletak, terus saya turunkan. Kata mereka, wah putus itu. Yakin putus. Yakin angus. Setelah itu saya naikkan pelan-pelan. Bunyi dan tidak terjadi apa-apa. Oke, ya teman-teman. Dan itu case pertama. Kemudian case berikut adalah saya menemukan, ya, waktu itu saya sedang melakukan pengukuran pada sound system teman saya dengan menggunakan brand merek tertentu, ya. Saya tidak menyebutkan nama brand lagi. Itu pas waktu pengukuran saya lihat itu responnya di sekitar berapa ya, pokoknya itu dari sekitar itu 80 itu sudah nggak ada, adanya nanti pas di 200. Mungkin karena boxnya, saya pikir karena boxnya. Tetapi waktu saya melihat volume boxnya yang itu besar, saya pikir, wah, masa nggak bisa tebel kayak gini? Oke lah, saya bawa merek saya, ya, bawa merek saya, terus diisi di boxnya. Ini hanya untuk meyakinkan saja dia kalau coba merek ini. Setelah diisi, teman-teman sekalian, itu responnya dibaca dari 80 sampai ke atas. Dan teman-teman, ya kalau saya bilang begini mungkin teman-teman bohong, ya terserah teman-teman, tapi ini sesuai dengan pengalaman saya. Setelah diisi, responnya itu hampir flat. Sementara pas waktu belum diganti dengan komponen saya, itu kisaran 500 sampai 600 itu turun, dia flat lagi di 700, 800, di 900, 1 kilonya turun, habis di situ. Teman-teman, bagaimana caranya kita mau mengawinkan
udahlah, misalnya begini, respon dari 500-600 kita sudah tidak pedulikan lagi. Tetapi bagaimana ketika kita mengawinkan, ketika misalnya responnya hanya sampai dengan 1 kilo, 1 kilo, terus dia sudah tidak ada, ya, terus dia tidak ada, terus high-nya ini, high apa, high merek apa, high China merek apa yang bisa bertahan di respon 1 kilo. Tentunya kita lebih mungkin ke 2 kilo atau ke 3 kilo, ya, gitu, supaya high-nya itu lebih aman. Tetapi untuk menghubungkan ini gimana caranya, teman-teman? Setelah saya ganti dengan komponen ini, itu rata, saya tidak berbohong. Ya, dia pun terkejut, wah kenapa kok bisa begini. Setelah saya lihat, ternyata speakernya itu sudah disepul. Sudah disepul teman-teman. Akhirnya ya itu, mungkin sepulannya yang kurang bagus dan lain-lain. Tapi karena saya penasaran, saya minjemlah speaker dengan merek yang sama, terus diisi sama 500 sampai 600 itu bobrok, jatuh. Bahkan respon bawah hanya dari 70, 80, 90 itu nggak ada. Dia dimulai dari responnya 200, sekitar 200 atau 220 lah. Nah itu ya teman-teman. Mungkin juga kasus yang saya temukan tadi, mungkin boxnya sudah benar, ya, mungkin box line arraynya itu sudah benar, sudah betul, sudah di reset dan bagus, tetapi ketika diisi dengan komponen jadi jelek karena memang komponennya, ya saya tidak mengatakan bahwa komponennya jelek, tapi ya kalau seperti itu kita mau bilang apa, ya, kita mau bilang apa? Bisa saja speakernya yang tidak benar. Itu teman-teman, ya, misalnya kita komponen asli bawaan dari speakernya coba kita ganti dengan komponen lain, kita cari responnya yang paling bagus. Nah itu teman-teman, bisa saja boxnya sudah benar, speakernya yang tidak benar atau tidak cocok lah. Agak kasar sih sebenarnya kalau mengatakan tidak benar, tapi ya teman-teman bisa nilai sendiri saja. Coba diganti saja dengan komponen-komponen. Itu solusi saya, ya. Solusi saya bagi teman-teman yang pengguna line array, ya. Coba diganti komponennya dengan speaker merek tertentu, mungkin merek mahal atau merek Eropa atau China yang bagus, ya, yang mahal pastinya, ya. Tapi jangan yang mahal tapi responnya tidak bagus. Saya pernah mendengar debat soal datasheet, teman-teman. Datasheet sebuah speaker itu katanya, tapi ini senior ya di sound system, itu tidak benar itu. Setelah dia diadakan pengukuran impedansi, ternyata datasheetnya itu tidak benar. Wah, terus gimana mendapatkan speaker yang benar dengan datasheet yang benar? Ya itu, ujung-ujungnya kita harus pengukuran impedansi. Benar nggak ini? Atau paling, kalau misalnya teman-teman belum bisa melakukan pengukuran impedansi, ya udah coba dibeli komponen yang sama, misalnya 10 inch merek ini dengan 10 inch merek ini, dibanding-bandingkan lah. Coba sekali-sekali teman-teman harus seperti itu, harus lebih kritis lagi, ya, harus lebih kritis lagi untuk memilih produk yang benar-benar bisa teruji di lapangan. Maksudnya seperti teruji itu seperti apa? Dari sisi ketahanan. Saya rasa teman-teman, mau dia speaker Eropa, mau dia speaker Chinese,
mau dia speaker dari Asia, Amerika dan lain sebagainya, seharusnya kekerasannya itu sama. Kalau secara SPL itu sama, tetapi yang kita cari adalah sebenarnya adalah durability-nya atau ketahanan dari sebuah komponen speaker. Teman-teman, saya pernah menggunakan 18 in komponen untuk battle sound system dengan menggunakan RCF ori. Itu sampai orang-orang melongo. itu kertasnya itu berombak ke sana kemari tapi tidak putus. Kenapa tidak putus? Karena boxnya itu sudah benar. Di apain pun itu tidak bisa putus karena sudah sesuai dengan respon yang diminta oleh speakernya. Coba dipakai di box yang tidak sesuai dengan spesifikasinya, pasti akan jebol. dengan batas-batas tertentu, yang diizinkan oleh datasheet bawaan dari komponen tersebut. Tapi apakah benar datasheetnya itu memang seperti itu? Maka harus kita uji kebenarannya. Benar tidak datasheetnya? Jadi itu teman-teman. Perkara ferrit atau dia sudah neodymium itu urusan, sebenarnya itu hanya urusan harga sih. RCF itu tidak, RCF yang saya pakai itu bukan neodymium, meskipun mungkin ada ada RCF neodymium, ada BNC neodymium, ada mungkin merek-merek Eropa lain yang lebih bagus, ya, ada Vane dan lain sebagainya, bagus, ya. Kita lakukan pengukuran impedansi karena untuk menentukan apakah dia bisa tahan atau tidak, ya dari komponennya juga, ya. Bisa saja mungkin kawatnya itu kawat yang mungkin grade set atau bukan grade A, grade B, grade C dan lain sebagainya. Ya memang harga menentukan kualitas. Tetapi apakah kita sebagai orang yang mungkin punya hasrat ingin memiliki sound system tetapi tidak bisa karena diharuskan untuk beli yang mahal agar supaya begini, ya tidak bisa juga seperti itu teman-teman, ya? Tidak bisa juga seperti itu. Karena apa? Ya saya pengen punya sound system tapi saya tidak cukup uang, ya sudah beli saja yang murah, tetapi sekali lagi tidak murahan. Itu teman-teman, kalau menurut saya kunci saya dalam memberikan solusi kepada teman-teman yang mungkin ingin soundnya bagus, yaitu tetapi jangan termakan. Saya bilang berkali-kali, jangan termakan dengan kecap-kecapnya menawarkan ini begini sambil mereka menjelek-jelekan orang lain yang memberikan info kepada mereka, yang memberikan info yang sebenarnya benar dan tidak menyesatkan. Kan bisa orang yang menurut saya orang yang di depannya secara terus terang atau secara gamblang, bukan di depannya, di belakang kita terus memberikan, oh dia begini. Nah sekarang misalnya dia ada orang yang menyarankan kepada teman-teman untuk beli produk ini, misalnya line array, uji benar enggak line array itu seperti yang di video yang saya sebelumnya. Silakan diuji, diukur benar enggak, bisa, ya. Kalau mau sedetail itu teman-teman, wah saya kecewa kok gini, ya sudah. Kenapa tidak menanyakan dari orang yang tahu,
Tapi ya saya juga ya tidak apa ya, tidak menutupi fakta kalau misalnya kita datang juga ke orang-orang yang menyarankan ini harus beli ini, ya motifnya juga untuk mencari keuntungan sih ya. Setiap dari kita membutuhkan yang namanya keuntungan, tetapi sayangnya itu ya, kemudian setelah dia sistemnya bermasalah, akhirnya dia bilang begini 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 ya. Ya tidak selamanya teman-teman sistem yang baik itu, ini berbicara tentang sistem ya, tidak selamanya sistem yang baik itu harus mahal. Sistem yang benar itu tidak selamanya harus mahal ya. Kenapa begitu? Karena sistem yang mahal pun kalau berada di tangan orang yang tidak tepat, maka akan amburadul ya. Akan sangat amburadul, itu sistemnya akan sangat amburadul. Maka itu teman-teman, seperti yang saya sudah katakan tadi, teman-teman harus kalau membeli misalnya produk yang mahal kayak Len Arai gitu, teman-teman harus minta ke penjual untuk diuji, mau lihat data pengukurannya seperti apa, terus sesuai nggak dengan kebutuhan saya. Kebutuhan saya ini untuk acara manggung kan. Udahlah, kalau misalnya mau dilihat, harganya begini, oke, murah. Tapi tidak ada, misalnya kita tidak, ya penjual juga harus jujur lah. Ini ibu, bapak, responnya hanya sampai sebegini, jadi saran saya ditambahkan 15 inch untuk low-nya. Jadi jangan kita memaksakan 10 inch itu bisa keluar low, sementara box atau speakernya itu tidak mau mengeluarkan frekuensi itu. Solusinya apa? Ya solusinya itu ditambahkan dengan low saja. Kalau misalnya low range frekuensi untuk low-nya itu nggak ada, gitu aja. Jangan kita memaksakan 10 inch itu harus keluar low, sementara boxnya tidak merespon, atau sementara speakernya tidak mau merespon frekuensi itu. Ditambahkan saja loh 15 atau 18, selesai urusan. Tapi dengan catatan Bapak Ibu juga atau teman-teman sekalian ya harus nambah duit untuk invest lagi untuk low-nya 15 inch. Jadi seperti itu. Tinggal pengaturan teman-teman saja. Ya? Saya akan kembali lagi ya teman-teman untuk part 3-nya, karena kebetulan juga hari ini saya tidak kerja. Ini teman-teman, saya sedang membuat project Len Arai ya. Dan itu di sana sudah ada satu, dan ini yang di belakang ini Len Arai jadi-jadian ya. Kalau teman-teman mengerti tentang konsep Len Arai, maka akan ada begitu banyak yang harus diperbaiki di sini. Cuman ini jadi pembelajaran saya. Jadi pembelajaran teman-teman sekalian. Kenapa saya begitu ingin sekali memberitahukan ke teman-teman sekalian untuk selalu waspada membeli produk-produk yang labelnya murah. Kalau murah tapi tidak murahan, it's okay sih hasilnya. Tapi kalau murah terus murahan ya itu ya teman-teman, saya kadang-kadang itu miris melihat ada yang mengatakan produk ini begini, menjelek-jelekan, tetapi ternyata produk yang dia jual ternyata tidak beres juga. Tuh kasihan konsumennya ya. Kalau udah putus, kalau udah rusak seperti itu, terus sistemnya nggak berjalan bagus, kemudian
setelah event Anda menerima cacian dan makian, mungkin dari penonton, mungkin dari musisi dan lain sebagainya, mungkin dari penyanyi, malu nggak? Malu pasti. Itu nama sound system Anda itu pasti akan tercemar, ya. Sudahlah tentang masalah misalnya kelistrikan, karena kelistrikan itu ya mungkin bidangnya lain. Tapi kalau kita sebagai soundman, sebagai sound engineer, terus ada masalah-masalah tertentu yang mungkin lewat atau luput dari pandangan kita, dari perhatian kita, terus kita abaikan, sebenarnya kita tahu, yang penting bunyilah. Ya jangan seperti itu. Apalagi untuk event kelas-kelas artis. Wah. Yang saya takutkan di sebuah event itu hanya satu, feedback. Itu kalau masalah feedback itu mungkin saya sudah bahas di live saya, ya. Tetapi teman-teman kalau ada yang ingin menanyakan apa itu feedback, coba cari informasi di channel-channel YouTube audio lain yang mungkin lebih bagus dari saya untuk menjelaskan. Karena saya memang hanya fokus pada masalah-masalah lapangan tanpa sedikit menambahkan teori-teori, ya, teori-teori saja, atau analisa-analisa saja yang kemungkinan terjadi pada teman-teman sekalian di lapangan. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Kita berjumpa lagi dengan masih Len Arai untuk part 3. Oke, sampai jumpa lagi. Salam audio.